masih berada di ruangan di mana tempat Muyin berkultivasi. Kuawa yang merupakan ketua sekte hantu, saat ini barulah mengerti rahasia penting sekte mereka yang berhubungan erat dengan Muyin, si pendiri sekte hantu. Ia menatap kagum pada Muyin. Ia dan Muyi berada di ranah kultivasi yang sama, yaitu semi-god. Hanya saja Muyin berada di level 9 sedangkan Kuawa di level pertama. Namun Kuawa yakin, walaupun ia berada di level 9 tahap semi-god, ia tidak akan sekuat Muyin. Tuan, di alam yang lebih tinggi sana sekte kita memiliki kekuatan yang hebat. Bukankah dengan kekuatan itu, akan sangat mudah bagi kita untuk menaklukkan seluruh alam di sini? Kata Kuawa. Muyin menatap Kuawa, ia menganggukkan kepalanya. Memang kekuatan klan iblis sangat kuat. Namun di alam langit dan alam sorgawi, walau kita kuat namun kita tidak sendirian. Di alam langit selain klan iblis, terdapat juga klan dan sekte kuat lainnya. Bisa dikatakan, setiap satu dari kekuatan itu memiliki ahli terkuat mereka. Kata Muyin. Ia menghela nafas. Di alam sorgawi, tidak jauh berbeda. Walau di sana terdapat ahli kuat dari klan iblis, namun di sana juga terdapat banyak ahli kuat lainnya. Dulu aku pun berpikir sama dengan Anda. Kemudian bertanya pada tuanku. Saat itulah aku baru mengerti, kita tidak sendirian di alam ini. Masih banyak kekuatan besar lainnya. Dan kekuatan-kekuatan besar inilah yang harus kita waspadai. Kata Muyin melanjutkan ceritanya. Muyin menghela nafasnya. Di alam sorgawi, walau kekuatan besar sangat banyak, namun di sana terdapat dua kekuatan yang paling diwaspadai oleh semua ahli. Di alam itu terdapat dua nama yang sangat dikenal. Yang pertama adalah pemimpin sekaligus pendiri sekte tombak. Ia adalah ahli yang sangat kuat. Tuanku pernah mendengarnya. Nama ahli itu Hutai. Sedangkan satu lagi, ia sama kuatnya dengan pendiri sekte tombak. Di sana ia menjadi pemimpin sebuah perkampungan, dan dikenal dengan sebutan perkampungan keluargahan. Orang itu bernama Bahou. Kata Muyin. Tuanku mengatakan dua orang itu, Hutai dan Bahou, berasal dari pintu perguruan yang sama. Selain dua orang itu, ketika tuanku pergi mengunjungi atasannya di alam langit, ia juga sempat mendengar cerita. Di alam sorgawi, selain dua orang ahli itu, masih ada ahli lainnya yang ikut menjaga alam sorgawi. Di sana terdapat dua orang bertubuh besar. Tampilan keduanya sebagai pemuda. Satu usia 30-an, satu lagi usia 25 tahunan. Satu bertubuh gendut dan ahli di konsep air. Satu lagi ahli menggunakan api, dan ia identik dengan api hijau. Saat ia marah, ia akan mengeluarkan kata hijau berapi yang sangat panas. Selain mereka, masih ada dua lagi ahli yang sama kuat dengan si gendut dan kata hijau. Dua orang ini berpenampilan pemuda usia 16 dan 17 tahunan. Yang satu usil dan nakal, satu lagi pendiam dan bijak. Empat orang ini konon katanya ahli yang hebat. Bahkan dua penjaga alam sorgawi, ketika bertemu dengan empat orang ini, memanggil mereka dengan sebutan paman. Kata Muyin. Bibir Muyin tersenyum pahit. Menurut tuannya, dua penjaga alam sorgawi sangatlah hebat. Tapi dengan segala kehebatan itu, saat berhadapan dengan empat ahli lainnya, mereka masih memanggil mereka paman. Bukankah itu artinya empat ahli itu bukan orang sembarangan? Muyin menghela nafas. Itu masih belum seberapa. Sekali waktu, pernah muncul seorang ahli tua dengan tampilan usia 60-an. Ia selalu berjalan seperti seorang pria tua yang lemah, namun ia sangat usil. Banyak ahli di alam sorgawi segan bertemu dengannya. Siapapun itu akan ia ajak bertarung. Ia benar-benar usil dan suka bercanda. Dan tahukah Anda, dua penjaga alam sorgawi, ketika bertemu dengan orang tua ini, akan langsung berlutut dan memanggil dia leluhur. Kata Muyin. Apa, leluhur? Otak Kuawa terasa pusing. Ia tidak paham sekuat apa ahli yang mampu menjaga alam sorgawi. Namun, satu yang pasti, jika ahli terlemah di alam itu, mampu membunuh semua orang di alam mereka hanya dengan tatapan mata saja, maka ahli terkuatnya pasti mampu menghancurkan alam mereka hanya dengan satu pukulan. Dan ahli seperti itu masih sujud terhadap orang tua yang diceritakan oleh Muyin. Kuawa sulit membayangkan sehebat apa ahli itu. Tuan, apakah Tuan Anda mengatakan siapa ahli itu? Kata Kuawa. Muyin mengerutkan dahinya. Saat itu, tuanku berkata, jika ia tidak salah dengar, empat ahli yang dipanggil paman oleh dua penjaga alam sorgawi itu, memanggil ahli tua ibu kakek Suikung. Seperti itulah mereka memanggilnya. Kata Muyin. Kuawa terdiam mendengar semua itu. Saat ini ia mengerti.
Mengapa klan iblis memilih bergerak perlahan, tidak langsung menghancurkan semua kekuatan? Ternyata di semua tempat di alam ini, semua memiliki penjaga yang kuat. Mu Yin menatap Kuawa. Selain alam langit dan sorgawi, tuanku juga yakin, alam bawah ini memiliki penjaganya. Dan tuanku berkata, penjaga itu berada di Kekaisaran Han. Kata Mu Yin. Kekaisaran Han, gumam Kuawa. Mu Yin menganggukkan kepalanya. Ya, itulah alasannya mengapa pergerakan kita harus berhati-hati. Salah melangkah, penjaga itu pasti akan ikut campur. Jadi, untuk saat ini kita bergerak di bayang-bayang saja. Biarkan kerajaan Ban yang menjadi ujung tombak kita. Kata Mu Yin. Kuawa menganggukkan kepalanya. Aku mengerti tuan, kata Kuawa. Mu Yin menatap Kuawa. Ia tersenyum. Kuawa, walau kekuatan kita di alam ini, alam langit dan alam sorgawi, tidak bisa bergerak leluasa. Itu bukan berarti klan iblis kita lemah. Kata Mu Yin. Kuawa menatap Mu Yin. Saat itu Mu Yin tersenyum. Bukankah aku telah katakan? Selain di alam ini, pemimpin tertinggi klan kita berada di alam semesta. Dan Anda perlu tahu, pemimpin tertinggi kita memiliki kekuatan yang sama hebatnya dengan para penjaga alam sorgawi. Saat ini mereka masih di markas mereka di alam semesta. Karena di sana tuan mereka berada di pintu tertutup. Dan tahukah Anda, tuan mereka adalah seorang abadi. Kata Mu Yin. Abadi, gumam Kuawa. Ia mengerutkan dahinya. Abadi terdengar sangat hebat. Namun asing di telinganya. Mu Yin tersenyum. Abadi adalah sebuah ranah tertinggi yang bisa diraih seorang kultivator. Dan ahli di ranah itu mampu menghancurkan sebuah planet hanya dengan satu pukulan. Kata Mu Yin. Mata Kuawa terbelalak lebar saat mendengar itu. Ia kaget. Tentu saja. Tuan, alam ini memiliki 10 alam bawah, 1 alam langit dan 1 alam sorgawi. Apakah itu yang disebut planet? Kata Kuawa. Mu Yin tersenyum dan mengangguk. Melihat itu, Kuawa menahan nafasnya. Di hatinya berpikir, bukankah itu gila? Sebuah kekuatan yang menakutkan. Jika ia mampu menghancurkan planet dengan satu pukulan, bukankah itu artinya, semua penghuni planet itu akan mati juga? Memikirkan hal itu, tanpa terasa punggung Kuawa basah oleh keringat dingin. Ke-20, kakek tua. Kuawa larut dalam pikirannya. Sebagai